Kali ini kita akan membahas film bergenre action komedi berjudul Big Brother, yang rilis pada tahun 2018. Film diawali dengan seorang pria bernama Henry, yang hendak melamar untuk menjadi guru di sebuah sekolah bernama Takchi. Awalnya Henry ditolak, karena tidak adanya pengalaman sebagai guru sebelumnya. Namun tiba-tiba, ia mengeluarkan sebuah surat rekomendasi, dan akhirnya ia pun diterima menjadi guru di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Henry memulai hari pertamanya sebagai wali kelas di kelas yang terkenal dengan murid-murid yang sudah dicap nakal oleh semua guru di sekolah Takchi. Ketika di dalam kelas, tampak para murid-murid yang tidak mempedulikan Henry dan hanya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Ia malah ditertawakan oleh para murid ketika sedang memperkenalkan diri di papan tulis karena tulisannya yang jelek. Para murid juga menjahili Henry dengan menelepon nomor yang ia tulis dan menyuruh ia untuk pulang saja. Tak kehabisan akal, Henry pun menembakkan kapur dengan karet ke arah penyiram kebakaran, dan cerita pun dimulai. Ketika sedang jam istirahat, salah satu geng murid di kelas Henry tampak sedang merokok dan membahas cara untuk menyingkirkan Henry dari sekolah mereka. Tak lama kemudian, ada sekelompok tim basket datang dan langsung mengusir mereka dari tempat peristirahatan tersebut. Tak terima karena diusir tadi, salah satu dari mereka lalu melemparkan botol minuman ke lapangan yang menyebabkan salah satu pemain bola tersebut terjatuh. Karena tindakan mereka diketahui oleh Miss Lian, mereka pun langsung dihukum untuk menulis surat penyesalan sebanyak 20 lembar. Bukannya introspeksi diri, mereka malah mengerjai balik Miss Lian dengan menaruh ulat di buku yang mereka kumpulkan dan membuat Miss Lian menumpahkan minuman di mejanya. Keesokan harinya, sekolah Takchi kedatangan petugas dari Departemen Pendidikan untuk melakukan peninjauan karena reputasi sekolahnya yang buruk dan terancam akan ditutup. Di sisi lain, tampak para murid-murid sudah mempersiapkan jebakan untuk Henry, namun jebakan tersebut tidak mempan untuknya dan malah berbalik ke mereka sendiri. Agar kelasnya lebih semangat belajar, Henry kemudian memberikan 3 pertanyaan tentang seputar rokok. Dan bagi siapa saja yang bisa menjawab soal tersebut, akan dipersilahkan untuk langsung pulang. Seketika, para murid pun langsung terlihat antusias, hingga menyebabkan keadaan kelas menjadi terlihat gaduh. Ketika jam istirahat, geng murid dari kelas Henry kembali terlibat perkelahian dengan anak dari tim basket, yang menyebabkan mereka akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Mendengar kabar tersebut, Henry langsung datang untuk melerai mereka yang sedang berkelahi. Salah satu murid bernama Li Wei lalu marah kepada Henry karena hanya mereka berlima yang dikeluarkan akibat perkelahian tersebut. Henry lalu menasihati mereka dan memberikan formulir pernyataan yang harus mereka isi agar tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Keempat temannya mengambil formulir tersebut, namun Li Wei tidak peduli dan langsung pergi dari sekolah. Malam harinya, Henry mulai mencari informasi dan latar belakang tentang kelima murid tersebut. Mulai dari Xiang Sufa. Ia memiliki hobi menyanyi sejak kecil, namun Sufa sering ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya karena warna kulitnya yang berbeda. Selanjutnya ada Wang Denan, gadis yang tomboy sejak kecil, karena ayahnya yang lebih sayang kepada adik laki-lakinya ketimbang Denan. Oleh karena itu, ia merubah penampilannya menjadi laki-laki dan juga bercita-cita untuk menjadi seorang pembalap. Lalu ada anak kembar bernama Quan Qixian dan Quan Xichin yang terlahir dari keluarga broken home. Pada saat masih kecil, ibu mereka kabur bersama pria lain dan ayah mereka menjadi orang yang suka mabuk-mabukan. Setelah keluar dari sekolah, Li Wei kini bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran. Ketika sedang bekerja, ia tak sengaja mendengar obrolan sekelompok pebisnis yang sedang membahas tentang sekolah Takchi yang akan ditutup akhir tahun nanti. Mereka lalu berencana akan mengambil kesempatan tersebut untuk membangun bisnis di sana. Ketika keadaan sedang lenggang, Li Wei diam-diam mengambil korek api emas milik salah satu orang di sana yang bernama Mr. Wu. Mr. Wu yang mengetahui aksi dari Li Wei langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar Li Wei. Namun setelah mengetahui Li Wei adalah murid dari sekolah Takchi, Mr. Wu pun melepaskannya dan menawarinya pekerjaan di tempatnya. Di tempat lain, Henry yang sedang mengunjungi Sufa, tiba-tiba melihat Sufa
yang sedang dikejar oleh warga sekitar, karena ketahuan mencuri tiket ayahnya sendiri. Henry lalu membawa Zufa ke pinggir jembatan, dan menantang Zufa untuk bernyanyi di tempat umum, dengan maksud untuk mengembalikan kepercayaan dirinya yang sudah lama hilang. Di momen lain, Dana, yang berniat untuk pergi menggunakan mobil ayahnya, tiba-tiba dihadang oleh Henry, dan menasihatinya untuk tidak mengendarai mobil di jalanan, karena ia belum ada SIM. Lalu ia mengajak Denan ke arena go-kart, dan setibanya di sana, ternyata Denan akan balapan dengan ayahnya sendiri. Pertandingan tersebut pun dimenangkan oleh Dana, namun ayahnya, yang tidak terima, lalu menantang Denan untuk balapan di jalan raya. Mereka pun akhirnya balapan di jalanan, namun di tengah jalan, ayahnya mengalami kecelakaan, dan mengalami cedera pada bagian tangannya. Denan pun langsung bergegas untuk menemui ayahnya. Namun tiba-tiba saja, ada truk yang lewat, dan hampir menabrak Denan. Ayah Denan yang mengira bahwa Denan tertabrak oleh truk, lalu menangis dan akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sayang kepada Denan. Denan, yang mendengar hal tersebut pun, merasa terharu. Lalu ia mendatangi ayahnya, dan akhirnya mereka pun berbaikan. Di sisi lain, si kembar dan teman-teman lainnya diberi tugas untuk mengunjungi sebuah pusat rehabilitasi untuk melakukan sesi wawancara kepada seorang pecandu alkohol. Tanpa mereka ketahui, ternyata Henry sudah menempatkan ayah si kembar di sana, dan mereka pun akhirnya mengutarakan isi hatinya masing-masing. Dan berkat pertemuan tersebut, akhirnya sang ayah meminta maaf kepada si kembar, dan hubungan mereka pun perlahan membaik. Berpindah ke Liu Wei, yang datang ke tempat Mr. Wu, dan ia menerima tawaran pekerjaan yang diberikan sebelumnya. Mr. Wu lalu menjelaskan bahwa besok ada pertarungan anak buahnya. Namun, karena lawannya tidak mau mengalah, Mr. Wu pun menyuruh Liu Wei untuk mencampurkan obat pencahar ke minuman lawannya tersebut. Keesokan harinya, Henry datang mengunjungi rumah Liu Wei, yang ternyata hanya tinggal berdua bersama neneknya. Ketika sedang mengobrol, Henry tidak sengaja menemukan obat yang diberikan oleh Mr. Wu kepada Liu Wei, dan di sana ia pun merasa ada yang tidak beres. Malam harinya, ketika Liu Wei sedang beraksi, ternyata ia ketahuan oleh salah satu kru lawannya, dan ia pun langsung dihajar di saat itu juga, lalu dimasukkan ke dalam sebuah loker. Tak lama kemudian, Henry pun datang dan langsung menghajar orang-orang di sana, tak terkecuali atlet MMA yang akan bertarung nanti. Setelah kejadian tersebut, Henry lalu mengajak Liu Wei untuk melihat neneknya yang tampak sedang bekerja keras, meskipun usianya yang sudah cukup tua. Liu Wei yang tak tega melihat kondisi neneknya, lalu akhirnya memutuskan untuk kembali bersekolah. Keesokan harinya, berita tentang perkelahian Henry pun masuk berita, dan ternyata dulunya ia adalah seorang tentara, sekaligus mantan murid dari sekolah Takchi. Henry dulunya adalah murid yang sering bermasalah, sehingga ia dipindahkan ke sekolah militer di Amerika, dan akhirnya menjadi tentara di sana. Lalu tak lama setelah itu, ia memutuskan kembali untuk menjadi guru, setelah menerima surat permintaan terakhir dari kepala sekolahnya, sebelum ia meninggal dunia. Sejak berita tentang Henry muncul di televisi, para murid-murid di kelasnya langsung termotivasi belajar untuk mengikuti ujian yang akan diadakan sebentar lagi. Suatu hari, mereka berlima mulai membicarakan tentang universitas yang akan mereka tuju setelah lulus sekolah nanti. Namun si Chin merasa bahwa dia adalah murid yang bodoh, karena ia sering menghabiskan waktu untuk bermain game saja. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke apotik untuk membeli obat pintar, dan ia pun diberikan obat Ritalin yang merupakan obat untuk meningkatkan daya ingat. Berharap obat tersebut dapat membantunya. Namun, ternyata si Chin mendapatkan nilai paling rendah di antara lainnya. Keesokan harinya, si Chin izin untuk tidak datang ke sekolah dengan alasan sakit, dan ternyata ia berniat untuk bunuh diri karena merasa depresi akibat belajar. Upaya bunuh diri si Chin pun terkuak oleh media, yang menyebabkan Henry dipecat dari sekolahnya karena dianggap gagal dalam mengajar murid-muridnya. Para murid yang tidak rela melihat Henry yang dipecat, lalu meminta ia untuk tidak pergi dan tetap menjadi wali kelas mereka. Suatu hari, para murid mendapatkan sebuah pesan dari Henry yang menyuruh mereka untuk berkumpul di sekolah sebelum ujian dimulai. Ternyata pesan tersebut
merupakan jebakan dari Mr. Wu yang menahan para murid agar mereka tidak bisa mengikuti ujian. Dengan begitu, sekolah Takci akan mendapatkan reputasi buruk dan akhirnya akan ditutup secara permanen. Tak lama kemudian, Henry pun datang dan langsung menghajar anak buah Mr. Wu, lalu menyuruh para murid untuk pergi bergegas mengikuti ujian. Mr. Wu dan Henry pun akhirnya bertemu, dan diketahui ternyata Mr. Wu dulunya juga merupakan murid Takci. Mr. Wu memiliki dendam dengan Henry karena sudah membuat tangannya cedera hingga ia tidak bisa bermain piano lagi. Di tengah perkelahian, Henry pun menancapkan pisau ke kakinya sebagai bentuk permintaan maaf ia kepada Mr. Wu atas kejadian yang menimpanya dulu. Di sisi lain, para murid akhirnya sampai dan bisa mengikuti ujian dengan tepat waktu. Di akhir cerita, tampak sekolah Takci yang tidak jadi ditutup dan akhirnya mendapatkan bantuan dari Departemen Pendidikan. Begitu juga dengan Henry yang kembali menjadi wali kelas di sekolah Takci. Dan begitulah akhir cerita dari film Big Brother. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.